Kali ini, Ruang Tengah akan membahas mengenai PT Migas Utama Jabar atau MUJ, yang merupakan badan usaha milik daerah pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang bergerak di bidang energi dengan ruang lingkup usaha, hulu migas, hilir migas, energi terbarukan pertambangan mineral, dan jasa penunjang energi. Didirikan 24 November tahun 2014, MUJ menjadi BUMD yang sahamnya dimiliki 100% oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Sejalan dengan visi dan misi perusahaan, kini MUJ telah memiliki 3 anak perusahaan, yakni MUJ ONJJ, Energi Negeri Mandiri, dan MUJ Energi Indonesia. Untuk mengenal lebih dekat MUJ, telah hadir di Ruang Tengah Teropong Media, Direktur Teknik dan Operasi MUJ, Bapak Muhammad Sani. Halo Bapak Muhammad Sani, apa kabar Pak? Halo, kabar baik Eka. Ya, terima kasih Bapak telah hadir di Ruang Tengah kali ini. Dalam tema kita kali ini Pak, kita akan membahas mengenai mengenal lebih dekat MUJ, sang akselerator transisi energi. Nah, sebelum kita masuk ke tema, bisa jelaskan nggak Pak, apa sih Pak MUJ itu? Ya, MUJ sebenarnya gampangnya itu MUJ adalah Pertaminanya Jawa Barat. Artinya apa? Artinya seperti Pertamina, MUJ adalah perusahaan yang dibentuk oleh pemerintah, dalam hal ini Pemprov Jawa Barat, untuk melakukan eksplorasi minyak dan gas bumi. Nah, kemudian ya seperti Pertamina juga, pada akhirnya MUJ juga melakukan kegiatan bisnis yang lain, artinya bukan hanya minyak, tapi mungkin juga distribusi gas, dan termasuk juga yang saat ini sedang gencar dilakukan adalah transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan. Energi terbarukan, Pak. Jadi ya gampangnya Pertamina Jabar lah, Pertamina MUJ itu. Jabar, MUJ itu Pertamina Jabar. Lalu Pak, visi dan misi dari MUJ sendiri itu apa Pak? Nah, visinya tentu menjadi perusahaan besar yang bisa sebesar Pertamina di Indonesia, begitu, dalam level Jawa Barat. Nah, misinya tentu saja adalah menyediakan energi yang diperlukan oleh masyarakat, baik untuk kebutuhan ya sehari-hari, untuk ya bikin makanan, minuman, nah, termasuk juga ya untuk industri kita ya. Industri ini ya Pak. Nah, termasuk ini listrik gitu. Nah, harapannya sih seperti itu ya, apa yang bisa kita lakukan atau misi dari MUJ itu. Dari tadi Bapak membahas mengenai energi terbarukan ya Pak ya. Energi terbarukan apa sih Pak? Ya, sebenarnya energi terbarukan itu banyak sekali ya. Yang paling dekat tentu energi matahari, kan dia terbarukan terus setiap hari. Kemudian energi gravitasi atau daya tarik bumi itu kan terbarukan setiap saat, yang kemudian dimanfaatkan untuk listrik melalui media air ya. Media air. Nah, jadi energi terbarukan sebenarnya luas sekali, dan itu ada dan akrab sekali dengan kita gitu. Oke. Listrik, terus listrik, baik itu tenaga surya maupun yang dari gravitasi atau tenaga arus air ya. Ada juga kalau di pantai-pantai sebenarnya ada tenaga listrik pembangkit gelombang. Nah, itu juga ada, itu juga terbarukan. Oke. Upaya apa saja Pak yang sudah dilakukan oleh MUJ untuk energi terbarukan tersebut? Ya, yang pertama tentu yang lagi tren kan PLTS ya. Jadi khususnya di kantor kami sendiri, kami menginstal pembangkit listrik tenaga surya untuk keperluan kantor kami sendiri, kebutuhan sendiri. Nah, selanjutnya adalah kami ingin memasang PLTS itu di atap-atap sekolah di Jawa Barat. Oh, di atap-atap sekolah. Ya, mudah-mudahan bisa terwujud. Kemudian di pesantren-pesantren, jadi pesantren seharusnya nggak perlu bayar listrik bulanan, tapi bisa menggunakan PLTS untuk ya santri-santri kita gitu. Kira-kira kapan Pak bisa terrealisasi untuk tadi ya energi terbarukan tersebut? Sebenarnya di Jawa Barat khususnya sudah berjalan ya, yang diinisiasi oleh pemerintah maupun oleh swasta.
Nah, untuk yang pembangkit listrik tenaga surya di sekolah-sekolah ini, memang kami harapkan ada penugasan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, karena itu sudah direncanakan, jadi sudah menjadi bagian dari rencana Pemprov Jabar untuk memasang PLTS di sekolah menengah pertama ya, yang awalnya seperti itu. Ya mungkin diawali dengan beberapa ratus atau ribu sekolah. Nah, harapannya nanti semua sekolah atapnya itu sudah PLTS gitu. Jadi sekaligus ya buat pembelajaran siswa juga ya. Oke, untuk pembelajaran siswa ya Pak ya, bantu. Jadi mudah-mudahan tahun ini sudah mulai bisa berjalan gitu. Sudah mulai berjalan di tahun ini ya, mudah-mudahan. Lalu Pak, saat ini kan lagi trennya Pak ya, mobil listrik, terus mobil hidrogen. Iya, mobil hidrogen. Listrik juga padahal belum selesai ya Pak ya. Iya. Sudah muncul hidrogen. Nah itu gimana sih Pak Bapak menangkap peluang tersebut? Ya memang tidak ada satu gelombang bersama di nasional maupun internasional selain dari pergerakan dari energi fosil ke energi terbarukan. Itu menjadi tren di dunia gitu. Nah, artinya apa? Artinya kita meninggalkan energi yang selama ini berdasarkan dari energi fosil ya, misalnya kendaraan kan bensin atau solar gitu. Nah, listrik kita juga kebanyakan juga dari tenaga uap yang dari diesel ya. Oh iya, diesel. Nah, itu mulai kita tinggalkan menjadi berbasis listrik. Nah, tapi listriknya harus dari listrik energi terbarukan. Percuma kalau kita pakai mobil listrik, semuanya serba listrik, tapi listriknya dari fosil. Yaitu artinya transisinya tidak terjadi. Nah, itu yang kita tangkap peluangnya. Pertama, bagaimana kita bisa mengganti pembangkit-pembangkit baik di industri maupun yang dipakai untuk masyarakat, yang diesel-diesel, yang fosil-fosil ini bisa segera dikonversi menjadi misalnya pembangkit listrik tenaga gas, atau pembangkit listrik tenaga surya, atau pembangkit listrik mini hidro. Nah, itu tergantung dari potensi yang ada di daerah gitu. Ya, itu peluangnya besar sekali karena memang semua lapisan masyarakat ini sudah menjadi tren gitu. Apalagi kan kenapa kita harus menggunakan energi bersih? Karena energi fosil telah terbukti meningkatkan perubahan iklim kan, suhu makin naik. Artinya dulu Jawa Barat itu, dulu saya kos di Dago ya, tahun 90-an, itu masih ada kabut tuh kalau kita turun ke Dago. Sekarang masih gelap, nggak tahu ya, wallahu alam. Sepertinya udah nggak ketemu kabut lagi. Dan mungkin teman-teman bisa merasakan perubahan iklim itu real ya. Di pantai-pantai Jawa Barat sudah banyak penduduk yang kehilangan rumahnya, jadi menjadi laut saat ini. Nah, kesadaran itu sebenarnya makin besar di generasi yang sekarang ya, milenial, generasi Z. Nah, itu yang membuat orang akhirnya ini bumi kita satu-satunya ya harus diselamatkan ya. Potensi untuk mendorong energi di Jawa Barat ya Pak, seperti apa Pak? Kalau Jawa Barat tuh mungkin satu-satunya provinsi yang punya sejarah 100% energi terbarukan. Kenapa? Karena waktu dulu kan satu-satunya sumber listrik adalah tenaga mini hidro di perkebunan-perkebunan gitu. Nah, itu artinya energi terbarukan. Artinya apa? Artinya kita bisa kembali menuju 100% energi terbarukan. Kenapa begitu? Karena panas bumi Jawa Barat yang paling besar. Di Jawa Barat energi angin ada, energi panas bumi tentu, energi panas matahari ada, semua sumber energi ada di Jawa Barat. Gitu. Kita punya pantai juga, artinya ada energi angin, ada energi ombak gitu. Jadi semua sumber energi, semua daerah di Jawa Barat punya sumber energi. Nah, artinya potensi energi terbarukan di Jawa Barat yang kita kenal panas bumi misalnya, itu yang terbesar di Jawa Barat, itu provinsi yang paling banyak dibangun pembangkit listrik tenaga panas bumi. Dan mungkin ini peluangnya lagi, apa yang kemudian sekarang ini baru muncul tren
teknologi hidrogen ya. Iya. Hidrogen itu kan bagian juga dari proses di geothermal gitu. Jadi Geothermal. kalau kita punya pembangkit listrik tenaga geothermal, artinya kita selangkah lagi itu sudah masuk ke energi hidrogen. Energi hidrogen. Yang sekarang ya semua dunia sedang Gencar ya, Pak? sedang gencar. Iya. Karena apa? Karena hidrogen betul-betul tidak menggunakan fosil, artinya tidak ada emisi. Kalau kita bicara, misalnya saya sekarang pakai mobil listrik ya, baterainya dari mana? Pakai lithium atau pakai nikel. Itu ditambang dengan apa? Dengan bulldozer yang pakai solar, pakai diesel kan? Iya. Kemudian nanti limbahnya menjadi isu lagi. Jadi banyak isu dalam teknologi baterai. Iya. Tapi kalau teknologi hidrogen emisinya kecil sekali ya. Berarti tidak beresiko ya, Pak, ketika kita Tidak menggunakan berisiko energi ya. hidrogen? Artinya secara natural kalaupun ada emisinya kan bisa diserap oleh alam. Pada prinsipnya kan begitu. Alam ini sanggup meremajakan, menyerap emisi-emisi atau buangan-buangan yang kadarnya tidak terlalu besar, kan begitu ya? Iya, iya, iya. Jadi ya ini satu terobosan yang akan membuat energi ini betul-betul bisa diakses oleh seluruh masyarakat ya. Oke. Energi hidrogen tuh berarti resikonya sedikit ya, Pak ya. Di Jawa Barat sendiri, Pak, untuk energi hidrogen kira-kira kapan ya, Pak, bisa terrealisasi? Saya pikir karena Jawa Barat punya panas bumi, artinya kita dekat sekali dengan teknologi hidrogen ini gitu. Jadi ya dalam waktu beberapa tahun itu bisa dikembangkan teknologi hidrogen ini di Jawa Barat tuh. Ya mudah-mudahan lah kendaraan listrik hidrogen memang punya harga yang terjangkau ya, Iya, sehingga ya bisa digunakan lebih luas tuh. Berarti mungkin masyarakat juga nanti kedepannya akan lebih memilih energi hidrogen ya, Pak, dibandingin energi yang lainnya. Ya pilihannya energi listrik, baterai ya, bisa mobil listrik, kendaraan listrik, atau pakai hidrogen gitu. Jadi kita banyak pilihan. Kedepannya mungkin juga ada teknologi material, teknologi baterai yang sekali pasang seumur hidup. Oh, keren. Ya Gitu seperti kan ada itu Iron Man, ada Iya. Avenger ya. Jadi apa yang digambarkan oleh seniman itu kan Akan memang terrealisasi. akan terjadi gitu. Oh, akan terjadi. Akan terjadi. Pada akhirnya energi itu ada di mineral-mineral kan. Nah itu yang akan jadi arah dari energi di dunia. Oke. Energi teknologi mineral. Mineral. Jadi kalau dulu ya orang-orang tua kita tuh punya batu giok itu ya. Iya, iya, giok. Itu kan memiliki energi itu. Nah, itu sebenarnya Betul. jangan-jangan secara teknikal juga dia memang mengandung energi gitu ya. Bukan hanya sebagai kiasan atau yang lain-lain bisa berubah gitu. warna juga ya, Pak ya. Dan bisa berubah warna juga. Iya, giok. Lalu Pak ya, strategi dan target apa saja sih Pak di tahun ini MUJ ke depannya? Di tahun ini target kita adalah mengakselerasi transisi energi. Dalam artian perubahan dari fosil ke energi bersih, baik itu gas ataupun energi terbarukan yang lain, PLTS dan lain-lain, itu bisa dipercepat. Melalui apa? Melalui program diantaranya kita menyediakan kendaraan listrik untuk pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gitu. Nah, mudah-mudahan kedepannya kita juga bisa menyediakan motor listrik lah, begitu untuk masyarakat. Gitu. Nah, itu kita coba akselerasi dan jangan lupa industri kita, misalnya tekstil atau industri ban, itu harus mengganti energinya. Kalau tidak nanti produknya nggak diterima oleh pasar, ditolak untuk diterima oleh pasar gitu. Karena nggak matching gitu ya. Karena nggak diterima. Sekarang tuh produk-produk kita harus yang menggunakan energi yang bersih. Ketika kita pakai fosil, itu produknya ditolak gitu. Jadi itu jadi salah satu tantangan real di Jawa Barat itu. Nah, kita ingin berperan di situ juga gitu, mengkonversi
penggunaan energi fosil di industri ini menjadi energi bersih. Gitu. Dari obrolan yang kita bahas barusan ya Pak, ada pesan nggak sih Pak untuk generasi Gen Z mengenai energi yang terbarukan? Ya, pesannya prinsipnya energi itu semakin lama semakin berlimpah. Apa yang kita kenal atau yang kita pelajari bahwa energi akan habis itu sama sekali tidak berlaku gitu. Teori itu sudah tidak berlaku. Yang betul adalah energi semakin melimpah, apapun di dunia ini akan semakin melimpah. Karena apa? Karena teknologi. Nah, pesan untuk teman-teman Gen Z dan lain-lain yang lebih muda, lebih punya inovasi, bagaimana teknologi ini bisa dimanfaatkan supaya energi kita makin lama makin murah. Itu tantangan terbesar kita gitu. Kita tidak ingin energi makin mahal, itu berarti ada sesuatu yang salah di kita gitu. Energi sebagaimana yang lain itu semakin lama harusnya semakin murah. Karena apa? Dia semakin berlimpah. Cadangan minyak dunia semakin berlimpah. Semakin banyak ya. Cadangan gas dunia semakin berlimpah. Jadi mungkin hanya di kita yang diajarkan bahwa cadangan minyak itu menurun gitu. Padahal di dunia faktanya cadangan minyak itu semakin banyak, energi semakin banyak pilihan itu. Secara ragamnya maupun jumlahnya semakin banyak. Jadi tinggal bagaimana mengakses. Nah, itulah tantangan milenial gitu. Berarti patut dipertanyakan jika energinya berkurang ya Pak ya, dari semua energi. Ya, tentu. Kan harusnya kita bisa mengakses energi semudah kita mengakses beli baju, beli pakaian gitu. Online aja. Iya. Jadi kalau dibikin langka, dibikin mahal, itu sebenarnya nggak sesuai dengan tuntutan zaman ya. Gitu. Zamannya udah nggak begitu. Obrolannya sangat menarik sekali ya Pak ya. Tadi kita membicarakan tentang energi terbarukan, hidrogen, energi listrik, lalu tadi rencana-rencana dari MUJ sendiri. Nah, cuman sayangnya waktunya udah habis untuk kita ngobrol bareng Bapak. Terima kasih Bapak Sani sudah hadir di ruang tengah Teropong Media. Sehat selalu dan sukses ya Pak. Ya, semoga Teropong Media dan kawan-kawan semakin sukses dan sehat selalu ya. Ya, terima kasih Bapak. Sekian obrolan kita bersama Bapak Muhammad Sani dari Migas Utama Jabar. Jangan lupa follow Instagram Teropong Media. Jangan lupa juga subscribe dan like channel YouTube Teropong Media.